どこだか分かってんの？花岡不二夫だよ。わけにいかないコンクラブ骨だけでいらない俺見るかのような冷たい視線それでも生きてるそれでも生きてる We never die クロス行くぞてめえらHello Brovers, kemarin kita udah bahas beberapa trailer dan juga film High and Low The Wars. Kalau yang masih bingung sama pembahasan kita, silahkan kunjungin playlist kita dengan judul High and Low Cross. Itu isinya beberapa breakdown teori sampai alur cerita film yang berkaitan dengan kedua franchise ini. Nah, kali ini gua akan bikin breakdown sebuah rumor yang baru aja tersebar di media sosial bahwa sosok Lao memang bukan orang terkuat di susuran. Jadi info yang disampaikan oleh Todoroki di film sebelumnya itu sendiri adalah info yang lama. Sedangkan yang baru katanya sih emang ada sosok yang lebih kuat dari Lao. Mirip-mirip seperti Rindaman dengan julukan Lone Wolf. Untuk itu kita akan bahas di sini, sekalian bakalan ada konten bacol juga di akhir video. Dan gue akan kasih sedikit penjelasan soal sinopsis juga untuk film ini yang mengalami sedikit perubahan. Jadi sinopsisnya tuh sempat berubah nih dari yang kemarin sampai yang sekarang. Ada beberapa sedikit perubahan gitulah ya dari website bawaannya. Jujur menurut gue sinopsisnya kalau yang sekarang ya agak spoiler, tapi ya kita nggak tahu lah ya karena itu sudah keputusan dari pihak mereka. Tanpa berlama-lama lagi, Ikuzo. Ini dia, breakdown High and Low The Wars Cross, and welcome back to Clip on X Breakdown. Jadi pada sinopsis yang baru diperbarui itu adalah konflik utamanya itu ternyata ringan banget. Kohei Amagai hanya ingin menghancurkan Oyako yang kini sudah tidak ada orang terkuat karena Murayama yang memang awalnya terkenal gabung sword kan, karena dia yang paling kuat di Oya dan kini sudah pensiun dan memilih hidup jadi pekerjanya bokap Seki gitu. Kohei Amagai ini bisa dibilang mirip seperti si Todoroki dulu yang sangat berambisi untuk menjadi orang nomor satu. Bedanya kalau Kohei Amagai ini ingin membawa Senomon menjadi yang nomor satu di daerah Chikuni. Terlebih lagi Senomon itu ada orang terkuatnya juga yang bernama Ryo Suzaki. Sosok Ryo Suzaki ini bakalan dijadikan senjata utama bagi Kohei Amagai untuk menghancurkan Oyakoko. Bang, kan sama aja sinopsisnya, apa bedanya sama yang kemarin gitu? Nah, sabar. Jadi, gue menemukan perbedaan di mana di situ tertulis penyebab mengapa si Todoroki dan Tsukasa sebegitunya diincer sama tiga aliansi ini. Ternyata penyebabnya adalah Tsukasa dan Todoroki itu sudah tahu duluan berita tiga aliansi ini akan menyerang sekolah Oyakoko secara diam-diam, atau dia itu udah tahu gitu ya sebelum waktu yang ditentukan. Jadi planning awalnya tuh si Kohei Amagai ini ingin menghancurkan Oya secara diam-diam. Dan memang hal itu pernah berhasil dulu. Ingat nggak dulu semua murid sekolah Oya termasuk Todoroki pernah dihajar mampus sama Mighty Warriors dan juga Kuryu gitu ya, ketika sang rajanya itu Murayama sedang keluar bersama Furuya. Di situ ada Seki juga kalau nggak salah ya. Cuman Seki bukan jadi korban karena setahu gua itu bukan yang versi Ice datang gitu. Setahu gua kalau Ice yang datang, Sekinya terluka juga. Cuman kan di sini Seki ada cuy. Berarti kan ini kalau nggak ulah Kuryu ya ulah Kamizono atau mungkin ulah beberapa anggota dari Kuryu lah gitu. Ketika Oyakoko belum ada persiapan, tentunya itu akan lebih mudah menghancurkannya. Apalagi sekarang sudah tidak ada Murayama lagi, dan murid part-time sudah nggak tahu kemana semenjak Murayama pergi dari Oya. Planning penyerangan secara gerilya ini sudah matang direncanakan oleh Kohei dan tiga aliansinya. Namun Tsukasa dan Todoroki mengetahui hal itu duluan. Makanya keadaan makin kacau sehingga memaksa Kohei untuk mengincar mereka berdua. Kenapa Tsukasa dan Todoroki? Karena mereka berdua itu adalah informan yang cukup handal di Oyakoko. Info soal Housen dan Suzuran itu datang dari mereka berdua. Ozawa Hitoshi kan dulu dijelasinnya sama si Tsukasa kan, sedangkan Suzuran itu dijelasin sama Todoroki. Jadi wajar kalau mereka berdua lebih hebat dalam menggali informasi terkait penyerangan Oya.
Oh ya, satu lagi, sinopsis soal diincarnya kedua tokoh ini tuh udah ada di trailer. Cuman karena kita nggak sadar, jadinya kita nganggep itu penyerangan biasa aja, emang diincar satu-satu. Kalau Tsukasa mah udah jelas lah ya, kita tahu dia diculik gitu ya. Dan baru tahu sekarang infonya penyebab mengapa dia diculik. Sedangkan Todoroki tuh berusaha diculik juga ternyata, namun nggak berhasil. Karena ya lu tahu sendiri lah ya Todoroki so-OP apa. Akhirnya yang diincar bukan Todoroki, melainkan dua anak buahnya, yaitu Suji dan Shibaman, yang dimana adegan itu sudah ada di trailer saat mereka di stop untuk dikeroyok. Masih belum jelas keinginan Kohei itu apa sampai sebegitunya dia ingin Oyakoko hancur gitu. Kalau menurut gue sih mungkin kayaknya ada dendam ya, mungkin aja gitu, karena mengingat orang tua Kohei Amagai ini sepertinya sangat edan ya privilege-nya. Jadi mungkin ada kaitannya dengan kejadian hancurnya Kuryu dulu, dan Oyakoko menjadi salah satu personel lah di Sword yang ada andil untuk menghancurkan Kuryu waktu dulu gitu. Berita berikutnya adalah rumor soal pria yang lebih kuat dari sosok Masaki Mario atau biasa disebut Lao. Akhirnya tuh semakin lama semakin terungkap gitu cuy. Jadi sosok Lao ini memang bukan orang terkuat ternyata di Suzuran. Sistemnya masih sama seperti live action terakhir, di mana sosok Rindaman masih jadi orang terkuat pada saat melawan Kaburagi Kazeo. Namun karena sekarang eranya sudah jauh setelah kejadian itu, mungkin kita tidak akan melihat beberapa karakter legend itu untuk bertarung, dan kita bakal digantikan dengan karakter baru. Untuk Lone Wolf Suzuran yang baru sendiri, rumornya ini masih rumor, belum terkonfirmasi, dia itu bernama Bugs. Tapi dikabarkan sosok Bugs ini belum terkalahkan oleh Lao atau Masaki Mario, dan itu mungkin yang membuat Suzuran saat ini masih bebal ketulang gitu ya krocok-krocoknya, karena sosok pria terkuatnya tidak mau jadi pemimpin dan memilih untuk menyendiri. Kalau seandainya pria terkuat itu tidak menyendiri, sepertinya itu akan jadi lampu hijau untuk persatuan Suzuran nanti di film berikutnya. Nggak tahu kenapa gue tuh mikirnya kayaknya bakal ada deh film solo Suzuran lagi sih. Apalagi pasarnya tuh pada minta Suzuran cuy. Yang jadi thumbnail di setiap YouTuber yang membahas High and Low ataupun thumbnail gua, pasti thumbnailnya tuh Suzuran bukan Oya. Padahal itu film, judulnya tuh udah jelas gitu kan ya, High and Low. Itu kan berarti tokoh utamanya ya Fujio dari sekolah Oya. Sosok sekolah Suzuran itu hanya karakter sampingan saja yang hadir, tapi ternyata marketnya sebegitu edannya. Mau adegan Suzuran cuma 10 menit misalkan, tetap aja ditonton gue yakin sama para fans. Nah sekarang kan kalian udah pada tahu nih plot inti kenapa si Tsukasa sama Todoroki itu diincar sebegitunya. Karena dia udah tahu duluan ternyata infonya, dan kalian udah tahu juga kalau Lao memang bukan orang terkuat di Suzuran. Karena Lone Wolf yang disebut Bug itu memang berada di puncak teratas dan belum tergeser sedikit pun oleh murid manapun. Oh ya jangan lupa, info ini bisa saja ada kaitannya soal sabuk bullshit yang gak dipakai sama si Lao. Itu mungkin jadi alasan kalau sosok Lone Wolf Suzuran yang sekarang gitu ya, yang megang sabuk itu gitu. Nah karena misterius banget, makanya infonya tuh kayak nggak kesebar luas banget gitu loh soal Lone Wolf Suzuran ini. Ingat nggak dulu film Crow Zero pertama tuh, yang pertama banget yang Genji. Itu kan pas Genji itu baru tahu soal Rindaman ya saat dia bersekolah di Suzuran gitu. Sebelum-sebelumnya ya dia taunya Serizawa gitu yang terkuat. Sedangkan udah masuk Suzuran, dia baru tahu ternyata yang terkuat itu bukan Serizawa tapi Rindaman. Cuman ya Rindaman itu lone wolf gitu, nggak punya fraksi. Itu berarti kalau informasi yang sangat rahasia memang benar-benar terjaga untuk saat ini. Orang-orang taunya di Suzuran ada lone wolf mungkin gitu, tapi nggak tahu siapa sosok lone wolfnya sebelum masuk atau jadi murid Suzuran yang bertekad buat jadi orang terkuat. Makanya informasi dari Todoroki sebenarnya tuh nggak akurat gitu, dimana dia awalnya bilang Lao adalah pria terkuat di Suzuran. Nyatanya enggak, ada pria lain yang jauh lebih kuat dari Lao dan misterius hingga sekarang. Nah sebelum kita akhiri nih ya, seperti biasa ada segmen bacol, yaitu bacain komentar lu, dimana gua akan membacakan beberapa teori ataupun tanggapan kalian di kolom komentar terkait pembahasan kita kali ini. Dan biasanya gua ambilnya itu dari postingan community, makanya standby nih di community
cuy kalau emang mau ikut segmen bacol. Dari Tian Fishing, wah ini kayak YouTuber nih, YouTuber mancing sih karena dari gambarnya kayak begitu. Bisa jadi karena di Suzuran selalu ada lone wolf yang selalu terlihat tertutup, jarang muncul, dan biasanya lone wolf Suzuran selalu jadi orang terkuat sekota Towarushi. Mungkin iya benar. Makanya mungkin apa ya, bisa dibilang informasinya tuh sangat rahasia gitu. Jadi kalau lu emang pengen tahu lone wolfnya siapa, ya lu harus masuk Suzuran, baru udah lu tahu dari orang Suzurannya langsung gitu. Bugs ini fisiknya mirip Tyrant, sifatnya mirip Rindaman. Kayaknya dia bakal dimunculin di post credit scene nanti, tapi nggak tahu juga sih. Kayaknya sih bukan post credit sih ya, bukan adegan gitu. Cuman kayak apa ya, bisa dibilang kayak disebut gitu doang. Karena di High and Low the Wars yang sebelumnya pun Lao cuma disebut doang namanya Lao gitu. Udah gitu doang, nggak diliatin orangnya siapa. Kita baru diliatin sekarang doang gitu. Nah menurut gue kayaknya kayak gitu ya Bugs ini juga. Dan kalau soal mirip fisiknya kayak Tyrant mah gue nggak peduli ya, soalnya yang namanya apa ya, lone wolf tuh bakal selalu ada fansnya gak sih? Mau dia bentuknya kayak apa juga tetap aja kalau yang namanya udah fanatik gitu kan pasti tetap disukai gitu sama para fans. Menurut gue sih gitu ya, karena apalagi ini si Tyrant ini kan apa ya, bisa dibilang cukup garang lah ya, bisa dibilang, walaupun palanya botak gitu, bukan mohawk dan segala macam, enggak, palanya tuh pala botak cuy, cuman ya kelihatan gitu seremnya. Dari Like Blue, di scene bocoran terbaru ada pertarungan si Todoroki dan pimpinan Housen versus, oh iya ini kita belum lihat ya film fullnya bakal kayak gimana, tapi yang gue lihat sih Fujio tuh kayak berasa OP banget anjir di film ini, apalagi yang dia majuin Suzuran sendirian itu menurut gue agak terlalu too much sih gitu. Apalagi dia bisa mukul Binzo gitu, anjir kata gue, menurut gue kayak anjir terlalu di buff banget gitu. Dari Mr. Adrians, lu pada kepikiran gak sih kalau si Lone Wolf Bugs ini jangan-jangan yang meranin Keita Inagaki? Oh iya bisa jadi sih, karena kita belum ada konfirmasi sebenarnya apakah dia kulit hitam atau tidak. Kita tuh cuma dapat rumor dia katanya kulit hitam, baru katanya loh itu. Siapa tahu ternyata bukan kulit hitam, ternyata dia yang meranin justru Keita Inagaki. Lu lihat aja badannya Keita Inagaki, cocok juga dia cuy. The Mesagus, kayaknya si Bug nggak bakal dimunculin di film ini, paling nggak cuma oh iya, menurut gue sih iya pasti nggak bakal dimunculin sih, cuma disebut namanya doang. Biar apa? Biar bisa diperah lagi buat jadi satu film lagi. Nanti setelah itu di tease lagi ke yang berikutnya, terus diperah terus sampai habis tuh. Kalau menurut gue Suzuran ini nih mau diribut sedemikian rupa tetap bakal ditonton anjir. Mirip kayak Batman sama Spider-Man anjir. Mau 100 kali di ribut juga gak masalah, tetap ada yang nonton pasti, rame pokoknya. Dari ENK ya pokoknya sih lah, pemegang sabuk bullshit kan. Nah iya, menurut gue sih dia kayaknya nih yang megang sabuknya tuh. Menurut gue sih kayak gitu ya. Dan mungkin ini menjadi penyebab mengapa ya si Lao ini gak punya sabuknya, karena sabuknya memang bukan di dia gitu, tapi di Bug ini gitu. Oke, itu tadi adalah sedikit konten bacol kali ini. Komen-komennya udah pada goks. Pokoknya kalau yang mau ikutan, pantengin aja postingan komunitas kita. Di situ biasanya gue kasih hashtag bacol. Kalau ada hashtag bacol berarti emang bakalan ada konten bacol gitu untuk 1-2 hari kemudian gitu baru gue upload gitu. Mungkin segitu dulu aja. Thank you yang udah nggak nge-skip iklan. Gue Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time.